Sudah berkelompok berarti? Sudah. Satu kelompoknya berapa orang? 4. Berarti ada berapa kelompok? 5. Oke, hari ini sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita memotivasi dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Siapa yang ingin menjadi dirijen ke depan? 5. Oke, Ri, silakan maju ke depan. Boleh berdiri semuanya? Berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, tua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Sudah membawa bahan-bahan dan alat-alatnya? Ya. Mari Rindu dan nugasin ya. Bawa. Ada yang tidak membawa? Ada tidak? Tidak. Beneran. Mau saja nanti kalau ibu keliling ada yang tidak bawa. Kan kemarin juga udah kan, ibu udah menginfokan. Nah, karena ini kan melanjutkan ya. Sekarang kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Teks tentang hikayat. Pada bawa handphone semuanya? Bawa. Oke. Sebelum memulai kegiatan, ibu akan ngetes Anda yaitu dengan ada nanti ibu kirim link ya untuk mengerjakan pretest. Silakan kerjakan karena ini kan ibu belum menjelaskan ya tentang teks hikayat. Jadi silakan kerjakan sebisa Anda gitu. Sebisa Anda karena belum dijelaskan ya maklum kalau memang hasilnya tidak maksimal. Coba ya. Ibu kirim ya linknya ke grup ya. Ya, Bu. Hikayat itu cerita rakyat. Ada lagi? Saya tahu cerita rakyat. Ada lagi? Dongeng. Boleh. Nah, di sini dikatakan hikayat adalah karya sastra tapi yang sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah yang bersifat rempaan, keagamaan, historis, biografis atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat itu berguna sebagai pelipur lara. Pelipur lara itu apa? Penghibur seperti itu. Jadi untuk menghibur, karena ini cerita Melayu lama, jadi dulu kan belum ada tuh yang namanya televisi dan lain sebagainya. Nah, penduduk itu terhibur ketika mendengarkan dongeng, legenda, cerita rakyat seperti itu. Makanya di sini sebagai pelipur lara, bisa menghibur. Pembangkit semangat juang atau sekadar untuk meramaikan pesta. Sekarang disebut tadinya orang Melayu, kemudian ke Indonesia. Makanya hikayat itu bahasanya itu hampir sudah dicerna dalam arti karena memang Melayu, bahasanya banyak menggunakan bahasa Melayu. Apakah nilai budaya itu mengandung nilai moral-moral? Tentunya ya. Nilai budaya itu kenapa budaya itu terbentuk? Yaitu ada moral-moral. Ada hal yang bisa dipelajari dari dari budaya. Jadi ada hal yang perlu kalian ambil. Tidak mungkin ada budaya kalau tidak memiliki manfaat gitu. Makanya ada nilai, itu ada nilai moralnya, ada edukasi dan lain sebagainya. Hanya lebih dispesifikkan ya. Kenapa? Mana yang dimaksud nilai budaya, nilai agama dan lain sebagainya. Kalau pertanyaan tadi tentu ada gitu. Tidak melulu nilai budaya itu hal yang buruknya saja atau ya udah budaya nggak ada manfaatnya atau tidak ada nilai-nilai moralnya. Tentu ada yang perlu dipetik dari kebudayaan di setiap daerah atau tempat. Makanya dilestarikan sampai detik ini gitu. Ada yang bertanya? Tapi sebelum
Putri Raja dan Putri kuningnya diajukan. Kita lihat ya. Tapi boleh ibu ini dulu ya, teruskan dulu. Sambil ada memperhatikan. Ibu bagian aja ya. Ini ada video maaf. Teksnya, teks tentang tadi. Putri ke kuning. Silakan Anda analisis apa ya? Nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Bunda, kalau memang pengen cari referensi, boleh buku pegangan kalian dicari atau di internet juga nggak apa-apa ya. Contoh-contoh seperti yang kalian. 5 menitan lagi cukup? Wow. Kan sedikit, gak banyak. Dapat lagi ngapain? Kalian sudah siap? Belum, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk ibu yang sudah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil nilai-nilai dalam teks hikayat. Sebelumnya saya Siti Maratul Karimah akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan teman-teman saya, di samping saya ada Muhammad Malal Seraji, Amelia, Zahwa Ikhya Tunisa. Baik, kami buka, kami langsung aja ya untuk jawab. Silakan. Jadi di sini ada nilai dalam tes hikayat. Nah, dan kita sudah menganalisis hasil teks yang ibu berikan, yaitu judulnya bunga kuning. Nah, di sini tuh di dalam teks tersebut ada 3 nilai, yaitu nilai moral, budaya, dan sosial. Nilai budayanya adalah di kerajaan anak raja diasuh oleh inang pengasuh. Nah, ketiganya itu, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Sang istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Nilai moralnya itu ada anak-anak seharusnya diasuh dan diawasi oleh orang tuanya. Nah, nilai
kawan-kawannya. Terima kasih. Ketika mengidentifikasi itu nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat ada apa saja ya? Tadi yang sudah Ibu katakan, tidak semua teks itu harus berisi 5 nilai. Bisa jadi kurang, bisa jadi pas 5, ya kan? Nah, Ibu ulang lagi. Ada berapa nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat? 1, Sosial. 2, Nilai budaya. 3, 4. Mendidik pendidikan. Berarti yang 5 apa? Agama atau religius. Jadi kita refleksi dulu. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Setelah kita belajar apa yang kita dapat dari belajar teks hikayat, manfaatnya atau fungsinya, ada tidak? Ada yang bisa merefleksikan? Silakan angkat tangan. Nes, silakan Nes. Bisa menyimpulkan Nes? Manfaat sih, karena kan jadi kita kan lebih tahu gitu Bu nilai-nilainya, misalkan nilai agama itu seperti apa, nilai sosial seperti apa. Iya, banyak manfaatnya. Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita berdoa? Sudah ada? Oke, berarti sudah paham semuanya? Good.